Kalian pernah dengar istilah you attract what you fear nggak? Apa yang kita takuti justru seringkali menghampiri kita intinya. Nah, rilisnya buku ini, buku Broken Strings, rasanya kayak gitu. Sebenarnya kan aku nulis diary ini kan untuk aku ya, bukan untuk dipublish. Nah, waktu Tyler suamiku nyuruh aku publish bukunya, ada dua ketakutan aku. Pertama, aku takut buku aku dibaca terlalu banyak orang. Ya takut aja gitu kalau buku aku tuh bukannya membantu banyak orang, tapi aku malah diserang lagi kayak dulu. Punya niat baik tapi malah diserang tuh nggak enak banget. Apalagi kan dulu aku masih teenager kan pas pick up. Dan aku tuh baru keluar dari keadaan yang menurut aku serem banget. Ketakutan kedua aku adalah diancam lagi seperti waktu aku masih SMA. Udah lama banget sih, tapi walaupun udah 16 tahun yang lalu, sampai sekarang tokoh yang ada di buku ini masih masih memantau setiap langkah aku gitu rasanya. Itulah alasannya kenapa aku keluarin versi bahasa Inggris dulu, biar cek ombak aja dulu. Dan bener aja, begitu buku aku keluar dan belum banyak yang baca waktu itu, udah ada satu pihak yang sibuk live di sosial media dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut aku sangat intimidatif. Padahal belasan orang yang nonton live-nya, mereka tuh nggak tahu apa yang diomongin, mereka tuh nggak tahu ada buku ini. Dia tuh ya sibuk sendiri. Tapi ternyata pelan-pelan makin banyak yang baca dan ternyata banyak yang terbantu dengan buku aku. Jadi aku rasa pesan aku tuh nyampe gitu. Nah begitu aku keluarin yang versi bahasa Indonesia, ternyata respon orang Indonesia tuh jauh lebih dewasa dan lebih open-minded daripada dulu. Dulu korban itu sering disalahin menurut aku, tapi sekarang orang Indonesia tuh lebih open-minded, lebih mau denger dan lebih mau lindungin. Dukungan yang aku terima itu rasanya luar biasa. Aku rasanya tuh kayak ada sesuatu dalam diri aku tuh yang sembuh. Aku kayak mendapatkan keadilan yang dulu aku nggak rasain gitu. Hari ini sudah lebih dari 23 juta klik di link buku aku. Dan itu belum termasuk link-link yang kesebar ya di Twitter, di mana-mana gitu. Karena link bio aku tuh suka error saking banyaknya orang pengen akses di waktu yang sama. Ada juga plagiat aku lihat, parah loh, aku aja nggak ambil untung, masa kamu ambil untung sih dari buku aku. Ya menurut aku Tuhan tahu yang terbaik, dia tahu aku nggak suka perhatian, aku nggak suka jadi pusat perhatian sampai viral kayak gini. Aku viral kayak gini tuh anxious tau nggak? Tapi dia mengizinkan buku ini jadi besar karena ya tujuannya jauh lebih besar daripada aku. Buku Broken Strings ini kan menjadi viral sudah 1 minggu lebih ya. Dan isu child grooming itu jadi dibahas di mana-mana, di social media, di acara TV, di berita. Terus ada beberapa public figure yang jadi speak up, masyarakat jadi lebih sadar, lebih aware tentang child grooming. Keren sih. Dan yang paling aku kaget, buku aku sampai dibahas di DPR supaya kasus-kasus kayak aku tuh nggak diabaikan lagi seperti kasus aku, supaya perlindungan terhadap anak dan perempuan itu bisa ditangani dengan lebih serius. Aku sih berharap dengan viralnya buku ini ada regulasi yang lebih melindungi korban. Jangan kayak aku dulu mau cari perlindungan malah ditakutin dengan konsekuensi dihukum balik gitu. Orang yang kenal aku pasti tahu kalau aku tuh nulis buku bukan buat cari simpati atau buat dikasihanin. Aku tuh gak suka banget dikasihanin nih. Supaya kebayang ya aku orangnya kayak gimana. Aku pernah umur 14 tahun ditabrak mobil. Mobilnya yang salah nih. Aku jatuh dari sepeda. Aku yang minta maaf. Mereka udah turun dari mobil untuk pastiin kalau aku nggak apa-apa. Tapi aku kayak aku nggak enak. Aku minta maaf. Aku yang cabut gitu. Jadi aku kayak gitu. Aku nggak suka dikasihanin. Tapi itu lebay sih. Tapi emang aku kayak gitu. Aku tuh nggak mau dikenal sebagai orang yang masa lalunya tuh suram banget gitu, ngenes banget. Nggak, itu bukan niat aku sama sekali. Sebenarnya banyak banget request untuk wawancara video lewat Zoom atau podcast-podcast kayak Om Deddy, Bang Densu gitu. Cuma aku memilih untuk menahan diri. Ya nggak pengen gitu ngebahas soal detail-detail pengalaman aku yang dulu. Soalnya kan aku nulis buku ini kan buat let go of my past gitu, bukan biar kepikiran terus. Kalau aku ngebahas terus kan jadinya kepikiran, kebawa mimpi. Orang-orang terdekat aku tuh sebenarnya tahu kalau sebenarnya tuh di buku ini aku nggak nulis semua. Ya soalnya kan kejadiannya kan selama 4 tahun ya, nggak mungkin semuanya aku tulis. Cuma sebenarnya kenyataannya tuh ceritanya lebih ekstrim lah, lebih absurd. Cuma aku memang nggak masukin semua detail karena pengen fokus ke ke polanya gitu, ke pembelajarannya, bukan
bukan pengen bikin kalian shock. Ya yang penting buat aku orang-orang tuh bisa lebih memahami tanda-tanda child grooming, mau itu anak muda ataupun orang tua. Nah, begitu Broken Strings itu viral, ada positif dan negatifnya seperti apapun yang viral ya. Aku baru tahu dari beberapa media bahwa ada beberapa pihak yang jadi sasaran bullying netizen karena mereka menebak-nebak siapa saja tokoh-tokoh dalam buku aku yang memperlakukan aku kurang baik. Dan aku minta maaf banget, itu bukan tujuan aku sama sekali. Aku nggak tahu bakal banyak orang yang baca dan banyak orang yang menebak-nebak, dan ya aku nggak tahu bakal kayak gitu intinya. Jadi aku minta maaf untuk semua yang kena imbas negatifnya buku aku, itu bukan tujuan aku sama sekali. Sebenarnya kan buku ini point of view aku waktu aku berumur belasan tahun, dan itu belasan tahun yang lalu, jadi udah lama. Jadi ya rasanya nggak adil aja kalau kalian menghakimi orang berdasarkan apa yang mereka lakukan dulu. Apalagi tebakan kalian kan belum tentu benar gitu, jadi udahlah jangan kayak gitu ya. Aku sendiri udah memaafkan semua orang yang ada di buku ini, jadi kalian juga harus ya. Positifnya, respons dari kalian itu kebanyakan sangat-sangat positif. Sampai ada buzzer-buzzer dan influencer kali ya. Ada yang kontak aku bilang bahwa ada satu pihak yang mau menjatuhkan nama aku dengan kasih imbalan. Itu udah gak ngaruh ke aku. Kayak aku sampai ngomong ke salah satu kayak ambil aja lumayan gitu. Kayak gak ngaruh ke aku. Aku sih santai banget ya. Mau bayar berapa buzzer pun gak ngaruh. Soalnya ya orang Indonesia tuh udah lebih mengerti. Aku benar-benar rasanya tuh gak sendirian lagi. Dan walaupun ada orang yang ngomong negatif tentang aku yang bukan buzzer ya, itu gak ngaruh karena dampak positifnya tuh jauh lebih besar. Kalian tuh tahu gak sih Ibu Rieke Diah Pitaloka? Beliau itu kan sempat membahas buku aku di DPR. Beliau kan dari Komisi 13 ya, dan waktu beliau ngomong di DPR, beliau ngerasa bahwa pihak yang ngerasa terikat dengan buku aku sedang melakukan endorsement atau menormalisasikan child grooming di media, dan beliau itu sangat tidak terima. Kami sudah berkomunikasi, dan walaupun tadinya aku tuh nggak ada niat untuk bawa ini ke jalur hukum, tapi kalau ancaman dan intimidasi tetap berlanjut terus ya mungkin sebaiknya aku nggak diem aja kayak dulu ya. Ngomong-ngomong soal jalur hukum, sebenarnya kan dulu aku pernah mau proses ya sama orang tua aku, tapi memang kata seseorang bukti aku tuh nggak cukup kuat gitu karena nggak ada video dan lain-lain. Tapi sebenarnya bisa aja maju dengan bukti-bukti yang aku punya, tapi aku malah jadi takut kalau misalnya nggak bisa gimana gitu. Nanti dia makin serem dong, nanti makin diancam dong aku. Atau kalau memang dia bisa masuk penjara tapi cuma sebentar, nanti keluarnya makin serem dong. Atau aku juga mikirnya kalau misalnya di tengah jalan aku harus bayar ini itu, mau bayar pakai apa? Uang aku diambil dia semua gitu. Jadi akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, yang penting aku udah bebas, aku bebasnya utuh gitu. Dan ya udah, aku mencoba untuk maafin aja dan move on with my life gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bukti kurang kuat, semenjak buku aku keluar, ada beberapa orang yang kontak aku dan kasih aku bukti-bukti yang tadinya aku nggak punya. Mungkin itu pertanda, who knows, kita lihat aja. Tapi tujuan utama aku mengeluarkan buku ini, ya tetap mengejar perubahan. Jadi ya kalau misalnya buku aku bisa bikin orang lebih paham tentang child grooming, orang tua bisa lebih waspada, anak muda bisa lebih ngerti pola-polanya, ya berarti pesan aku nyampe dan aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan, dan masa lalu aku gak sia-sia gitu loh. Sebenarnya ya kisah aku tuh bukan yang luar biasa extraordinary gitu. Banyak banget yang ngalamin hal yang serupa. Apalagi aku baru sadar pas bukunya keluar, aku lihat DM tuh banyak banget yang relate ternyata. Dan banyak yang lebih ringan memang, tapi banyak juga yang lebih parah. Dan biasanya tuh pola child grooming itu mirip-mirip. Jadi ya semoga semakin banyak orang yang baca, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari buku aku. Ya, semoga dengan aku menulis Broken Strings ini gak ada lagi deh yang ngalamin hal yang sama kayak aku, karena ya gak enak. Rumahnya lama. Jangan ya. Dan buat kalian yang udah keburu mengalami hal itu, maaf aku nulisnya
terlambat. Sebenarnya aku udah pernah coba dulu tapi belum diterima. Tapi dengan buku ini semoga kalian bisa ngerasa nggak sendiri lagi, lebih ada semangatnya, dan semoga sistem hukum di Indonesia bisa lebih berpihak kepada korban mulai sekarang. Amin. Ya dulu memang aku nggak mendapatkan keadilan yang seharusnya jadi hak aku, tapi kalau misalnya buku ini bisa membantu kalian mendapatkannya, aku menang.